dari apa yang sering terjadi nih di kehidupan kita sebagai guru. Ayo kita sama-sama renungkan kembali ya, di awal tuh tahun ajaran baru. Kita ketemu dengan materi yang banyak sekali dan ini semua mau disampaikan ke murid. Lalu waktu nggak terasa cukup. Targetnya banyak, materi harus tuntas, pengetahuan harus bertambah, keterampilannya harus bisa diamati, pemahaman harus bisa diukur, murid harus bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terlalu banyak beban, tanda kutip ya. Nah, lalu di ujung semester, saat materi harusnya sudah selesai, ternyata banyak konsep yang belum dikuasai. Ada bagian yang belum sempat dipelajari. Sehingga akhirnya asesmen dilakukan dengan tes tulis, pilihan ganda, supaya cepat ngoreksi. Nah, masih ada nih kecenderungan kita menutup mata pada capaian belajar murid dan menganggap semua tujuan tercapai bila nilai tesnya sudah melampaui KKM. Saya selalu ngobrol nih ke teman-teman guru kalau di setiap kegiatan, kenapa ya ketika mau rapotan itu guru nggak bisa diganggu gitu? Ada beberapa hal. Yang pertama, sebelum rapotan itu ketika membuat soal ujian. Itu pasti, aduh puyeng ya, soal ujiannya apa? Belum lagi pihak sekolah minta kalau tidak dalam tanggal sekian, nanti bisa memperbanyak sendiri gitu. Lalu yang kedua, ketika sudah ujian, ketika sedang ujian, kita deg-degan, ini murid saya ngerti nggak ya nilai ujiannya ini? Murid saya ini ngerti nggak apa yang ada di ujian ini? Soal-soal ini mereka paham apa enggak? Sesudah selesai soal ujian, sudah selesai murid ujian, yang berikutnya adalah memeriksa ujian. Aduh, ternyata benar nih. Dari 30 murid saya, hanya 5 yang menyelesaikannya dengan baik. Sisanya 25, ini aduh apa yang harus saya lakukan? Dapatlah nilai itu ketika dicek ujian pertengahan semester, ujian semester 1, ujian semester 2, ke tugas sehari-hari, nilainya selalu rendah. Waduh, ini bagaimana? Sehingga ada teman guru saya tuh yang punya anekdot, ini kayaknya kalau mau bagi rapot itu dongkrak tuh agak-agak laris terjual, tanda kutip. Mendongkrak nilai. Saya tidak ingin katakan bahwa semua guru seperti itu. Namun kenyataan bahwa mayoritas seperti itu masih jadi hal yang membuat kita bingung. Dan saya di sini Bapak Ibu bukan ingin menyalahkan guru. Bukan. Kondisinya seperti yang disampaikan di slide saya ini. Terlalu banyak yang mau disampaikan ke murid, banyak target, dan guru sering kebingungan. Sehingga ketika belajar era digital membuat sebuah diklat agar Bapak Ibu bisa lebih belajar lebih dalam lagi, lalu kemudian bisa tarik nafas dan mencoba untuk gimana ya merancangnya supaya ini tidak terlalu rumit, supaya hari-hari saya selama setahun ajaran ke depan ya itu bisa jalan lebih lancar. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membahas lebih detail, lebih dalam tentang apa itu penilaian dan evaluasi. Nah, saat ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita sudah mengenal satu istilah ya yang disebut dengan asesmen nih Bapak Ibu. Kita mengenal istilah asesmen. Ada 4 nih asesmen. Sebenarnya 3 ya, asesmen diagnostik di awal, asesmen formatif selama proses, dan asesmen sumatif di akhir. Ya, ada yang mengatakan asesmen sumatif itu mid semester dan akhir semester. Ada yang mengatakan ujian tes tiap hari itu juga bisa jadi asesmen sumatif. Nah, lalu apa bedanya dengan formatif? Sebelum ke sana, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir lebih dalam lagi ya terkait ini. Sebenarnya yang kita inginkan ketika kita mengajar, ketika kita mendidik, itu kita ingin murid dapat nilai tinggi, atau kita sebenarnya sejatinya ingin murid bisa apa? Apakah kita sekedar ingin murid-murid kita yang 30-40 orang itu dapat nilai di atas KKM, atau sebenarnya kita ingin mereka belajar sesuatu dari saya? Sebelum mereka bertemu saya sebagai gurunya, mereka mungkin belum tahu. Ketika kita ajak untuk belajar bersama, kita ajar mereka, kita didik mereka, mereka mendapatkan sesuatu. Sejatinya kita ingin apa? Kita ingin murid dapat nilai tinggi, atau kita sebenarnya sejatinya ingin murid bisa apa? Itu juga perlu kita renungkan ketika merancang penilaian dan evaluasi, Bapak Ibu.
Nilai di sini bukan sekedar nilai 100 atau nilai A, nilai B. Yuk kita pikirkan ada nilai lain. Nilai apa itu? Nilai karakter, nilai tanggung jawab, nilai etika, nilai moral. Apakah kita ingin murid hanya mendapatkan nilai tinggi 100 A, B, C, ataukah kita menginginkan murid memiliki nilai dalam kehidupannya lebih baik? Dan saya yakin ini ada 800-an ya di sini, dan mungkin di live YouTube lebih banyak lagi, mungkin sampai ribuan. Seandainya saya bisa mendengar suara Bapak Ibu satu demi satu, saya yakin mayoritas guru akan berkata, bukan tentang nilainya berapa, Bu Ega, bukan tentang nilainya 190 atau AB, tapi tentang sebenarnya sejatinya semua guru pengen murid itu bisa apa. Murid itu berubah menjadi murid yang lebih baik sesudah saya mengajar dia.